Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, selamat datang kembali di podcast Bisik Psikologi, Bincang Asik Psikologi episode 9. Di episode kali ini aku dan bintang tamu kita nanti akan membahas tentang prokrastinasi. Prokrastinasi ini pasti sering banget dilakuin sama mahasiswa ya. Terus aku di sini nggak sendirian untuk ngebahasnya. Aku bersama Kak Salsa Bila Berdana. Halo Kak Salsa. Halo. Kenalin, aku Liza sebagai host pada podcast kali ini. Salam kenal Kak Salsa. Salam kenal juga Liza. Oke. Apa kabar nih Kak Salsa? Alhamdulillah sejauh ini baik-baik aja sih, walaupun semester 5 ini walaupun baru masuk 2 minggu pertama tuh udah cukup hektik banget ya. Pasti semua mahasiswa semester 5 merasakan gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu tadi habis kelas apa nih Kak? Tadi tuh pas siang kita kelas psikologi klinis, terus jam pertamanya itu kelas intervensi minat dan bakat. Intelijensi minat dan bakat, maaf. Oke. Itu selama itu tadi ada yang bikin pusing gak tuh Kak dari 2 matkul tadi tuh? Sejauh ini ya, karena baru awal-awal masuk, jadi kayak mungkin baru bahas kulit-kulitnya aja. Jadi kayak belum terlalu pusing sih, cuma karena tadi udah dijelasin nih sama dosen terkait tugas-tugas kita, jadi mungkin kayak agak kerasa sih ya pusingnya, walaupun belum merasakan langsung, cuman udah terbayang antara pusingnya tuh gimana. Oke nih, kalau kita mulai aja gimana nih Kak? Boleh. Langsung aja. Oke. Jadi nih, kan sebagai mahasiswa, kita itu kan pasti ada aja rasa malas atau mager kan, apalagi kalau misalkan tuntutan tugasnya tuh banyak gitu. Iya, benar. Nah, terus dalam melakukan aktivitas di tengah banyaknya tuntutan tersebut, itu kan muncul yang namanya prokrastinasi. Iya, betul. Sebenarnya kalau menurut Kak Salsa sendiri, prokrastinasi itu apa sih Kak? Gitu. Bisa kali kita sharing-sharing? Iya. Jadi emang kata prokrastinasi ini tuh kayak sering banget ya terdengar, terutama di kalangan pelajar ataupun mahasiswa. Jadi kalau yang sepengetahuan aku sendiri, kalau prokrastinasi itu tuh kayak sebuah kita itu menunda-nunda suatu pekerjaan yang kayak ketika misalkan kita dikasih suatu pekerjaan, baik itu tugas ataupun pekerjaan lain yang seharusnya bisa langsung kita lakukan, tapi itu tuh kita malah memilih untuk menunda-nunda terlebih dahulu gitu. Jadi kayak nanti aja gitu ngerjainnya, kayak kurang lebih itu sih kalau mengenai prokrastinasi itu. Oh, oke. Berarti itu nggak baik ya? Pastinya itu pasti nggak baik. Oke. Terus kenapa sih prokrastinasi ini bisa berkembang di mahasiswa, kalangan pelajar atau kalangan mahasiswa gitu? Apa karena banyaknya tugas yang tadi sempat aku mention, terus atau karena memang dia kekurangan motivasi nih? Kalau menurut Kak Salsa sendiri gimana? Tadi apa yang kamu ucapin itu udah cukup bener banget sih. Kayak kenapa para mahasiswa tuh sekarang tuh kayak sering banget prokrastinasi. Ya mungkin karena terlalu banyak tugas ya yang pertama. Terus yang kedua juga tadi yang sudah sempat kamu mention, kalau mungkin itu juga mereka kurang motivasi. Cuman di samping kedua hal tersebut, karena terlalu banyak tugas itu kan mereka bisa jadi tuh kayak mereka jadi bingung nih mau start dari yang mana dulu kan. Jadi kayak karena saking bingungnya jadi malah yang kayak udah deh nanti aja gitu. Nah, terus juga mungkin mereka kurang motivasi dari diri mereka sendiri. Kayak misalkan dikasih tugas dari mata kuliah tertentu gitu. Nah, dari mereka sendiri tuh kayak udah gak suka gitu sama dosen dari mata kuliah tersebut, atau mungkin dari mata kuliah tuh yang kayak ada pusing banget gitu kan. Jadi kayak mungkin kayak udah hilang motivasi duluan, udah kayak demotivasi duluan gitu. Nah, terus tapi di samping itu mereka juga mungkin karena ini kali ya kurangnya manajemen waktu gitu. Jadi kayak sering banget nih prokrastinasi itu terjadi di antara pelajar atau mahasiswa karena tuh mereka kurangnya manajemen waktu gitu. Jadi mereka nggak bisa set skala prioritas gitu, kayak mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Oke, berarti emang karena tuntutan, kurangnya motivasi atau demotivasi tadi, terus sama tadi itu yang terakhir gitu. Nah, sebenarnya dari banyaknya pengaruh prokrastinasi tadi itu tuh berarti lingkungan atau budaya tuh mempengaruhi banget ya gitu. Kalau menurut aku lingkungan sama budaya itu sebenarnya fun fact mungkin bisa mempengaruhi kali ya. Karena kalau dari lingkungan sendiri nih, kayak kalau kita, ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, kayak kalau berteman sama orang-orang yang juga mengerjakan tugas itu nanti dulu, atau kayak orang yang malas-malasan, itu kita kayak otomatis yang kayak ya udahlah mereka juga belum, ya gue juga santai aja kali ya gitu kan. Tapi kalau kita punya lingkungan yang positif, kayak punya lingkungan
yang teman-temannya tuh emang apa ya, berambisi untuk mengerjakan tugas secara cepat gitu, itu mungkin bisa juga mempengaruhi kita kan, yang kayak wah mereka juga udah nih, berarti gue juga harus start ngerjain gitu. Atau kayak misalkan mereka bisa mendorong satu sama lain untuk kayak ayo kita kerjain deh, jadi nanti gak terlalu pusing kayak pas udah deket deadline, atau mungkin nanti keburu ada tugas tambahan lain gitu. Terus kalau untuk budaya itu juga bisa mempengaruhi sih menurut aku, karena kayak mungkin dari, kalau bicara masalah budaya, mungkin dari hal kecil, dari budaya di rumah kali ya, kayak mungkin dari didikan orang tua kayak misalkan orang tua aku sendiri tuh kayak dari kecil juga reminder setiap ada pekerjaan dari sekolah gitu, yang kayak ada PR gak, boleh deh langsung dikerjain, jadi besok-besok kamu bisa santai gitu. Jadi mungkin lingkungan dan juga budaya itu bisa mempengaruhi prokrastinasi kita juga gitu. Oke, berarti emang lingkungan sama budaya ini benar-benar bisa mempengaruhi prokrastinasi tadi ya? Iya, betul. Nah terus, jadi kan sebagaimana kita ketahuin kalau misalkan prokrastinasi itu menjalar ke pelajar sama mahasiswa nih. Iya, betul. Nah terus terutama dibarengin sama aktivitas lain, kayak misalkan organisasi, ada tugas banyak, terus ada tuntutan organisasi, terus ada kepanitiaan juga gitu. Terus itu tuh ngeganggu proses pengerjaan tugas gitu. Dan akhirnya menumpuk. Sekiranya apa aja sih dampak yang muncul dari prokrastinasi tadi, selain tugas yang semakin banyak, terus tuntutan organisasi sama kepanitiaan tadi gitu. Terus berpengaruh nggak sih kira-kira kalau misalkan nilai tugasnya itu terlambat di kumpulan karena menunda-nunda pekerjaan tersebut gitu? Pastinya ya, pasti tuh kalau prokrastinasi itu pasti akan mempengaruhi ke diri kita sendiri, baik pastinya tuh mempengaruhi secara mental kali ya, karena ketika semakin kita menunda pekerjaan itu kan berarti otomatis akan semakin banyak pressure yang diberikan kepada kita kan. Nah berarti itu otomatis akan menimbulkan stres ya bagi kita gitu. Jadi kayak tugas yang ini belum dikerjain, terus pekerjaan dari organisasi ini belum dikerjain, pokoknya job lain tuh kayak pada belum dikerjain, mungkin tuh kayak akan menimbulkan kecemasan sendiri kita, terus kayak menimbulkan kecemasan, terus stres, terus mungkin yang kayak karena saking kepikirannya mungkin bisa sulit tidur juga gitu. Pastinya akan mempengaruhi kita sih. Oke, berarti mungkin itu bakal mempengaruhi, terus dari segi nilai juga berpengaruh ya? Iya, dari segi nilai pastinya berpengaruh banget. Oke, lalu kan tadi udah ngomongin soal dampak nih, gimana sih dampak dari ngelakuin prokrastinasi tadi kan gitu. Gimana sih sebenarnya cara ngatasin fenomena prokrastinasi yang terjadi di mahasiswa, di kalangan mahasiswa ini menurut pandangan Kak Salsa? Terus Kak Salsa sendiri tuh pernah nggak sih ngelakuin prokrastinasi gitu kan? Karena kan Kak Salsa juga aku lihat aktif panitia, organisasi, terus tapi prestasinya juga oke nih. Gimana tuh menurut Kak Salsa? Gimana cara Kak Salsa bisa ngatasin mengatasi prokrastinasi gitu menurut pengalaman Kak Salsa? Aku jawab dari pertanyaan terakhir dulu kali ya, yang kayak apakah aku pernah melakukan prokrastinasi atau tidak. Aku sebagai manusia pastinya tuh pernah prokrastinasi ya, kayak pasti semua orang tuh pernah prokrastinasi gitu. Karena pasti kayak ada aja satu fase di dalam kehidupan tuh yang kita kayak lagi excitednya, tapi tiba-tiba tuh kayak hilang motivasi gitu, kayak tiba-tiba wah lagi demotivasi nih gue gitu kan. Nah tapi cara aku handle-nya itu ketika aku mengalami prokrastinasi tuh aku kayak ambil rest day dulu, kayak oh ya udah deh, aku tetapin hari Jumat itu aku sama sekali nggak ngerjain apa-apa. Aku yang kayak bener-bener ya udah deh, pagi aku bikin produktif dulu, kayak ngelakuin kegiatan apalah, terus kayak mau tidur seharian juga nggak apa-apa deh, yang penting nggak ngerjain apa-apa dulu gitu. Pokoknya dari pagi sampai malam, pokoknya sampai ketemu hari besok tuh kayak aku beneran nggak ngapa-ngapain. Jadi tuh kayak semacam reward sendiri buat diri aku gitu ya. Ya udah, terus kalau udah selesai dari rest day kayak gitu, aku janji kayak kalau besokannya itu tuh aku bakalan ngerjain semua hal yang gitu. Nah tapi caranya itu tuh aku bikin to do list dulu pastinya kan. Aku bikin to do list, terus aku juga set di Google Calendar. Jadi kayak bakal ada notif tuh setiap, pokoknya kalau di Google Calendar kan kayak otomatis akan muncul notifnya atau remindernya setiap di jam yang kita mau kan. Nah itu aku masukin deadline tugas dan juga pekerjaannya gitu. Kalau emang ada kalau misalkan dikasih di tanggal, misalkan deadline di tanggal 27 gitu. Nah, aku biasanya tuh set deadline tuh di tanggal 25. Jadi yang kayak bener-bener gak mepet gitu kan. Nah, jadi tuh aku kayak
aku juga ngelisnya tuh berdasarkan priority dulu, yang kayak deadline mana yang paling dekat dan juga kerjaan mana nih yang prioritas banget yang dibutuhkan harus selesai dalam waktu yang cepat gitu. Jadi kayak aku set priority dulu, tugas mana yang harus dikerjain terlebih dahulu, dari tugas yang paling berat sampai tugas yang paling ringan. Terus abis itu aku juga melihat deadline-nya itu yang paling dekat yang mana, itu baru yang aku kerjakan terlebih dahulu gitu. Oke, berarti kita bikin to-do list dulu. Iya, benar. To-do list dulu, terus pakai Google Calendar juga tuh tadi bisa teman-teman. Terus kerjain yang emang prioritas dulu lah pokoknya. Iya, gitu betul. Ya. Biar nggak numpuk. Iya, betul, nggak numpuk, karena semakin numpuk akan membuat kebahagiaannya tuh berkurang. Kayak gue sempet tuh denger pas semester awal, kayak dosen ngasih tugas nih, terus abis itu dia bilang langsung kerjain ya, karena semakin menumpuk kerjaan kalian, kebahagiaan kalian tuh akan semakin berkurang gitu. bener. Tapi selama Kak Salsa jadi aktif organisasi, kepanitiaan dan segala macamnya atau yang di luar kampus, pernah nggak sih Kak Salsa tuh ngerasa kayak udah gue nggak mau sama sekali nggak mau ngerjain gitu, jadi even udah pakai to-do list tadi, reminder dan segala macam, itu gimana cara Kak Salsa motivasi diri Kak Salsa lagi? Kalau itu sebenarnya nggak jauh dari cara aku mengandalkan prokrastinasi yang sempat tadi aku mention sebelumnya kan. Nah, selain untuk bikin to-do list dan lain-lain gitu, aku juga merasa aku punya pertanggungjawaban sendiri gitu. Kayak ketika aku udah join sesuatu, kayak misalkan aku join organisasi, kan pasti di awal sudah ditanyakan tentang komitmen kan. Nah, pasti itu aku kayak tapi gue terlanjur berkomitmen nih, ntar takut dicap sama orang-orang kalau gue nggak bertanggung jawab. Sebenarnya prokrastinasi itu ada efek baiknya nggak sih? Kayak tadi kan ada efek baiknya nggak sih? Even itu sekecil itu gitu, ada nggak? Untuk efek baik kan selama ini prokrastinasi itu dianggap sebagai hal yang buruk ya bagi orang-orang pastinya. Tapi mungkin bagi aku itu prokrastinasi ada sedikit efek baiknya kali ya. Jadi mungkin kan setiap orang pasti ada masa burnout-nya kali. Nah, jadi kalau misalkan orang di masa burnout ini, itu kan pastinya kalau ngerjain apapun tuh mereka akan kehilangan fokus atau yang kayak bahkan akan menimbulkan stres gitu ya. Stres itu mungkin bisa yang stres berkepanjangan, bahkan even mungkin bisa sampai depresi atau gimana gitu. Nah, jadi mungkin prokrastinasi yang kayak kita bisa menunda sebentar gitu sampai kita better gitu loh. Jadi yang kayak nggak selamanya buruk mungkin ya. Jadi mungkin kita ya bisa menunda pekerjaan sampai kalau kita misalkan lagi burn out tuh kita bisa better dulu gitu, baru kita ngerjain lagi gitu. Berarti kayak kasih kita kesempatan buat rest dulu lah ya. Iya, benar banget. Jadi nggak selamanya buruk banget sih. Bener. Oke, ini kita udah hampir di penghujung jalan sih Kak. Jadi mungkin dari Kak Salsa sendiri ada nggak sih pesan atau motivasi nih buat teman-teman yang masih prokrastinasi terhadap tugas atau apapun itu? Siapa tahu pesan atau motivasi dari Kak Salsa bisa ngebangun semangat mereka gitu kan. Oke, mungkin untuk pesannya sedikit aja kali ya, singkat aja. Tapi untuk teman-teman semua, mungkin ketika dikasih suatu pekerjaan itu bisa langsung dikerjakan, karena kalian harus ngerasain betapa enjoynya ketika kalian tuh udah free sama tugas-tugas dan ada waktu panjang dari sebelum deadline, yang kayak jadi tuh pas udah mau deadline tuh kayak nggak pusing sendiri, yang kayak bahkan tuh kalau pusing kan pasti bisa mempengaruhi emosi, jadi tuh bisa berimbas ke orang-orang sekitarnya kali ya, kayak bisa marah-marah ke orang sekitar gitu kan. Jadi yang kayak ketika ada tugas bisa langsung dikerjakan teman-teman, karena tadi seperti apa yang aku bilang, kayak ketika kamu menunda semakin baik pekerjaan, semakin baik juga pekerjaan kamu, maka semakin rendah tingkat kebahagiaan kamu. Begitu juga sebaliknya, jadi semakin sedikit pekerjaan kamu akan merasa semakin free, terus pokoknya happy lah gitu. Itu aja sih. Ingat ya teman-teman, jangan nunda-nunda pekerjaan, kerjain yang bisa dikerjain. Kalau emang lagi senggang dikerjain, tapi nggak apa-apa buat take break dulu. Oke. Mungkin segitu aja Kak. Aku mau ngucapin makasih karena Kak Salsa udah bersedia datang ke podcast Bisik kali ini. Mungkin next time kita bisa ngobrol lagi. Oke. Dadah dulu Kak Gara. Dadah teman-teman. Thank you guys.